Hai, balik lagi bareng gue Iza, bersama Upself di dalam segmen Sebuah Inspirasi. Oke, kali ini gue akan ngebahas, beberapa hal sebenarnya yang ditanyain sama orang-orang sekitar gue nih, gitu. Jadi ada beberapa temen gue, kebetulan dia nanya sama gue, dia baru aja, ngelahirin gitu ya, terus kemudian, eee, dia nanya kalau misalkan dia ngebahas tentang baby blues gitu. Nah, tentang gimana perasaan dia saat dia terkena baby blues ini gitu. Dan, eee, dia juga apa namanya, eee, bilang kalau misalkan saat lagi mengalami baby blues ini gitu, justru malah ada orang-orang yang bilang kalau, "Oh ini, eee, lu berarti belum siap jadi ibu," gitu. Nah, gue akan ngebahas tentang ini gitu karena dia juga nanya apakah baby blues itu normal atau enggak. Nah, makanya gue akan ngebahas ini, mmm, dengan apa sih baby blues dan gejalanya apa aja dan penyebabnya kenapa, dan juga gimana sih cara buat ngatasinnya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi gue akan ngebahas pertama dengan apa sih, baby blues itu gitu. Jadi, baby blues ini sebenarnya itu adalah, perubahan hormon yang terjadi kepada, ibu-ibu yang baru melahirkan, jadi pasca melahirkannya. Nah, biasanya umumnya muncul 3 atau 4 hari setelah melahirkan itu akan terjadi adanya baby blues ini gitu. Nah, baby blues ini, itu disebabkan tadi gue bilang karena hormonnya berubah gitu ya. Jadi sebenarnya penyebab si baby blues ini itu, ada beberapa sih macam-macam juga. Yang pertama ya bisa jadi karena karena kelelahan gitu ya, karena kelelahan. Jadi karena kelelahan mengasuh bayi bayi yang baru lahir gitu, terus kemudian dia juga bisa terjadi karena, eee sakit gitu, sakit pada fisik gitu ya. Terus kemudian sulitnya dalam beradaptasi, ini juga, eee, jadi faktornya juga gitu, di mana ketika nah ini nih yang paling ini ya, jadi gimana ketika, eee, seorang ibu itu baru aja melahirkan gitu ya, apalagi ini misalkan anak pertama ya, itu dia akan, ngerasa kalau ini adalah, keadaan yang berbeda banget dibanding sebelumnya, di mana sebelumnya mungkin dia hanya ngurus diri sendiri aja, sekarang dia harus ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu, adanya anak yang harus dijaga, gitu. Nah, baby blues ini, itu juga makanya karena, kalau misalkan katanya tadi bilang, "Apakah ini berarti kamu belum siap jadi ibu?" Enggak juga, gitu. Karena justru mungkin aja justru ini malah, eee ngebuat sebenarnya orang-orang yang ngerasa baby blues ini kalau misalkan ada kesulitan dalam beradaptasi itu karena mereka ngerasa bahwa mereka sadar akan tanggung jawab yang mereka punya saat ini gitu, di mana sebelumnya mereka cuman sendiri, sekarang jadi punya anak, punya baby gitu ya. Jadi ngerasanya itu adalah, punya tanggung jawab berlebih lah gitu ya. Nah ini juga dan kemudian ada juga yang penyebabnya itu karena hormon yang menurun nih. Nah, jadi ketika lagi, apa namanya, ketika udah melahirkan itu hormonnya hormonnya itu akan berubah nih, perubahan hormon ini, nah itu yang akan ngebuat, baby blues tadi gitu. Terus kemudian ya ini nih, satu lagi yang itu adalah perubahan fisik di dalam tubuh. Jadi ketika pasca melahirkan gitu ya, jadi ada, perubahan tubuh kita tuh akan berubah gitu. Maksudnya kemungkinan tubuh tubuh, i tubuh tubuh tubuh, ibu melahirkan ini akan berubah gitu ya, seperti penambahan, berat badan dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatiin juga di mana saat lagi setelah melahirkan ini gitu, orang-orang di sekitar si ibu-ibu yang baru melahirkan ini harusnya bisa menjaga, pola perkataan gitu ya, di mana perkataan seperti kayak, "Wah kayaknya jadi tambah, gemuk ya, jadi gemukan ya," gitu-gitu, atau mungkin perkataan bahwa dia misalkan bilang, "Oh ini, seneng ya sampai bisa jadi gendut gini." Nah itu harus dihindari banget karena, eee, kata-kata ini justru itu akan membuat masalah baby blues ini lebih berlarut atau mungkin bahkan memicu keadaan yang lebih berat gitu. Nah, kemudian ada, apa aja sih gejala si baby blues ini gitu ya. Nah, gejala baby blues ini tuh bisa jadi ada ketika si ibu yang melahirkan ini itu akan
menangis tanpa alasan, terus kemudian bisa tiba-tiba kesal, terus kemudian cepat lelah dan hilang percaya diri gitu kan, mudah tersinggung dan sulit istirahat, banyak deh. Jadi, nah ini hal-hal yang terjadi ketika, gejala-gejala yang terjadi ketika, ibu yang melahirkan ini mengalami baby blue syndrome gitu. Nah, baby blue syndrome ini juga, bisa lebih berbahaya lagi itu ketika kalau misalkan dia, terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Karena umumnya baby blue syndrome ini terjadi 14 hari setelah melahirkan. Jadi, 14 hari setelah melahirkan, dia sebenarnya harusnya udah cukup teratasi nih. Tapi kalau misalkan ini terus berlarut-larut ya, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan, bisa 1 tahun lebih. Nah, itu kemungkinan bisa dikhawatirkan, bahwa yang terjadi ini baby blue syndrome ini berubah menjadi postpartum depression. Postpartum depression ini itu ialah, keadaan depresi yang terjadi lebih kuat sehingga seperti kalau misalkan tadi dibilang, baby blues syndrome itu hanya untuk skala jangka waktu yang lebih kecil, frekuensi yang lebih cepat gitu, 14 hari, postpartum depression ini terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang, gitu. Dan kemudian postpartum depression ini itu lebih berat, lebih kuat gitu ya. Jadi gejalanya juga lebih, kerasa banget gitu dan eee ini harusnya segera dibawa ke dokter. Jadi kalau misalkan ada orang-orang di sekitar kalian yang kalau misalkan, "Oh ini udah 1 tahun nih ngalamin baby blues," gitu, 1 tahun ngalamin baby blues. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi postpartum depression dan ini makanya kalian bisa coba untuk nyaranin mereka untuk bisa, berobat nih, untuk bisa konsultasi gitu ya. Jadi, eee, supaya keadaan si ibu yang baru melahirkan ini itu bisa cepat teratasi nih, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan, kali ini baru dalam skala baby blue syndrome aja, bukan untuk postpartum, depression ya, masih dalam keadaan, baby blue syndrome, itu ada tips-tips yang bisa dilakuin nih ya. Pertama, eee, kita bisa apa namanya, kita bisa nyaranin untuk ibu-ibu yang baru, aja melahirkan dan mengalami baby blues itu bisa mencari, apa namanya, mencari komunitas-komunitas ya, yang berisikan ibu-ibu yang baru melahirkan juga. Itu isinya ibu-ibu lain lah gitu ya. Jadi komunitas online supaya bisa berbagi nih, bisa berbagi cerita, bisa berbagi nasehat gitu segala macamnya untuk permasalahan-permasalahan yang baru dialamin oleh ibu yang baru melahirkan ini. Nah, kemudian sebelum melahirkan juga bisa melakukan persiapan dulu nih dari fisik, mental, ya kan, kebutuhan dan materi gitu ya. Jadi supaya, ketika bayinya baru lahir ini udah nggak cemas lagi gitu, jadi rasa cemas ini berkurang nih saat lahir gitu ya, saat anaknya lahir. Kemudian juga bisa, nyari informasi, supaya nggak kaget saat mulai merawat si kecil. Jadi cari informasi tentang bagaimana cara ngerawat, bayinya gitu ya. Jadi nyari informasi lah gimana caranya untuk rawat baby ini supaya, nggak kaget jatuhnya ketika baru melahirkan. Terus kemudian, eee, yang penting-penting sebenarnya adalah berbagi, beban bersama pasangan. Jadi kalau misalkan, eee, kalian saat ini lagi mengalami baby blues gitu, untuk bisa menangani ini adalah berbagi juga nih bebannya sama pasangan kalian gitu. Jadi gimana caranya untuk merawat si anak ini supaya bisa berbagi tanggung jawab juga gitu. Jadi jangan dipikul sendirian karena, eee, tentunya sangat berat untuk bisa dipikul sendirian, maka dari itu lebih baik untuk berbagi nih ke pasangan. Kemudian ada juga bisa memperhatikan pola makan dan istirahat secara cukup. Jadi kalau misalkan, lagi setelah melahirkan itu jangan sampai makan kita tuh, berkurang, terus kemudian jadi karena ketika tubuh kalian sakit gitu, itu akan memperparah, baby blues ini sendiri gitu. Dan juga selalu berpikiran positif juga nih, supaya terhindar dari baby blues syndrome. Jadi kalau misal kesimpulannya sih ya, kalau misalkan kalian ngerasa kalian sedang mengalami baby blues syndrome dan kalian sebenarnya baru saja melahirkan gitu dan mengalami baby blues syndrome, itu adalah hal yang wajar banget gitu ya, itu adalah hal yang wajar banget di mana, eee kalian itu sebenarnya, justru malah mungkin aja merasa bahwa kalian punya tanggung jawab berlebih, kalian merasa, "Oh ini gue punya tanggung jawab yang lebih terhadap anak ini," gitu. Maka dari itu, kalian mengalami baby syndrome. Nah, tapi jangan khawatir,
baby blues syndrome ini akan berakhir gitu ya. Jadi kayak yang tadi gue bilang, baby blues syndrome ini akan berakhir dalam jangka waktu 14 hari atau mungkin ya kurang lebih 2 minggu ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengalami baby blues syndrome ini, kalian gak perlu khawatir mungkin. Dan untuk teman-teman yang punya orang-orang terdekat mereka kalian gitu yang ada sedang baru melahirkan, tolong omongannya dijaga juga. Jadi jangan sampai ngomongin tentang ini apalagi komentar tentang berat badan terus sebagainya. Jadi tolong dijaga banget omongannya, karena masa-masa setelah awal baru melahirkan ini itu sebenarnya salah satu yang paling krusial nih untuk seorang ibu tadi, di mana bisa saja terjadi baby blues syndrome ini. Dan untuk teman-teman kalian, kalau misalkan ada yang pernah mengalami baby blues syndrome yang lebih lama, mungkin udah seperti tadi gue bilang seperti 6 bulan, setahun, kemungkinan bisa aja terjadi postpartum depression, dan coba saranin untuk segera berobat gitu ya. Jadi kalau kalian rasa ini bermanfaat, tolong di-share. Kalau kalian suka, di-like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Kalau kalian punya saran dan kritik, kalian bisa komen di bawah gitu ya. Dan kalau kalian masih pengen lihat konten-konten yang asik dari Upself gitu ya, kalian bisa subscribe dan klik loncengnya. Oke, segitu aja dari gue. Makasih udah dengerin ya. Kita ketemu lagi di sebuah informasi berikutnya. Bye-bye.